pertama ini yang ada di benak kita untuk sosok seorang model adalah wanita yang tinggi, langsing, dan cantik. Sedangkan untuk model pria pada umumnya juga tinggi, tampan, dan punya tubuh proporsional. Namun siapa sangka penyandang disabilitas bahkan juga ada yang menjadi foto model atau model catwalk. Namun faktanya mereka yang memiliki fisik yang tak sempurna, tapi juga bisa berprestasi dan mewujudkan mimpinya menjadi seorang model profesional. Berikut ini model-model disabilitas yang mampu menggebrak panggung modeling versi sarjana pintar. Other industry models, they typically don't know what to make with me. I think Melanie the model is really fierce. Wanita kelahiran tahun 1990 ini berhasil melenyapkan anggapan bahwa menjadi seorang model harus cantik, tinggi, putih, dan berbadan sehat. Meskipun menderita kelainan genetik yang membuat fisiknya berbeda dari tipikal model pada umumnya, ia justru terlihat unik di depan kamera. Melanie menderita kelainan genetika bernama ectodermal dysplasia yang membuat gigi, pori-pori, kuku, dan tulangnya berhenti berkembang. Selain itu, ia juga menderita alopecia yang membuat rambutnya tak tumbuh dengan sempurna. Ia juga separuh buta akibat pertumbuhan bulu mata yang melukai kedua matanya. Meskipun begitu, wanita ini menolak menggunakan rambut dan gigi palsu karena ia merasa lebih nyaman dan bersyukur dengan kondisi dirinya saat ini. Melanie merupakan lulusan ilmu seni di salah satu universitas di New York. Awalnya ia benci apabila ada orang yang mengambil foto dirinya. Namun hal itu berubah berkat bujukan sang kekasih hingga akhirnya ia menjadi model yang luar biasa. Maggie! I am Mayo. Model asal Australia ini digadang-gadang sebagai model pertama yang tampil dengan penyakit Down syndrome. Karena itulah dia dianggap sebagai fenomena modeling yang bisa mengubah pandangan dunia mengenai inklusivitas. Penderita Down syndrome umumnya identik dengan ciri fisiknya terutama badannya yang gemuk. Namun Madeline berjuang agar bisa mendapatkan berat badan yang ideal untuk seorang model. Ia berhasil mengurangi berat badannya sampai 20 kg dengan mengubah gaya hidupnya. Hasilnya karir modelingnya meroket tajam. Namanya pun sudah terdaftar dalam beberapa runway di berbagai negara. Madeline pun tak menyangka bahwa ia akan menjadi seorang model dengan Down syndrome. Ia merasa bangga karena orang-orang di sekitarnya mendukung serta menerimanya sehingga ia mengalami kemajuan di bidang modeling. It's Winnie Harlow. I'm in New York for Fashion Week. I'm going to show you my skincare as well as a New York Namanya Fashion mencuat Week seiring dengan tertariknya orang memandang kulitnya yang belang-belang bak sapi, gelap dengan corak putih. Wanita cantik yang bercita-cita menjadi model ini memiliki penyakit vitiligo, yaitu sebuah kondisi sebagian kulit kehilangan pigmen, berupa kematian sel pigmen ataupun ketidakmampuan pigmen dalam membuat warna kulit. Wanita keturunan Jamaika ini ketika lahir ia tampak normal, namun saat ia menginjak usia 4 tahun, sebuah kelainan pigmen bernama vitiligo menyerangnya. Karena kelainan pada kulitnya ini membuat dia menjadi bahan ejekan oleh teman-temannya. Namun hal itu tidak mematahkan cita-citanya untuk menjadi seorang model terkenal. Ini terbukti setelah ia berhasil masuk ke sebuah ajang pencarian bakat di Amerika Serikat yang bernama America's Next Top Model. I'm Jack Ayres and I'm the new model in the Scope advert. Tak hanya wanita, model pria disabilitas juga cukup banyak yang sukses. Salah satunya adalah Jack Ayres. Pria tampan yang satu ini menjadi orang pertama yang mengenakan mahkota Mr. England dengan kaki teramputasi.
ia dinobatkan sebagai Mr. England alias Tuan Inggris dalam kompetisi yang berlangsung pada Oktober 2019 silam. Di tahun 2015, Jack menorehkan sejarah sebagai model pria disabilitas pertama yang berjalan di panggung New York Fashion Week. Selain itu, ia juga menjadi model utama yang berjalan di catwalk pertunjukan AW17 Tatum Jones di London Fashion Week. Dengan keberhasilannya menjadi seorang model, Jack mengungkapkan bahwa ia mempunyai misi untuk meningkatkan derajat para penyandang disabilitas terutama di industri fashion. Model asal California, Amerika Serikat ini lahir tanpa kaki. Kanya Caesar lahir di Thailand dan ditinggal begitu saja oleh kedua orang tuanya. Kemudian saat ia berusia 5 tahun, ia diajak ke Portland, Amerika Serikat dan tinggal bersama orang tua angkatnya. Kanya memulai karirnya di usia 15 tahun. Awalnya ia menjadi model brand-brand ternama seperti Billabong, Nike dan model pakaian dalam. Berkat profesi yang ditekuninya ini, perempuan 23 tahun ini bisa menghasilkan lebih dari $1.000 Amerika per harinya. Dengan menjadi model, ia ingin menunjukkan seperti apa kecantikan yang sebenarnya. Kanya pun menolak menggunakan kursi roda ataupun kaki palsu, karena ia tidak pernah merasa minder dengan kondisi tubuhnya. Perempuan berkulit sawo matang ini menggunakan skateboard sebagai sarana mobilitasnya sehari-hari. Wanita kelahiran 30 April 1987 ini sejak remaja menderita distrofi otot, yang membuat dirinya tidak bisa berkembang seperti dengan remaja lain seusianya, dan ia pun harus rela menggunakan kursi roda untuk kesehariannya. Namun hal ini tidak mematahkan keinginannya untuk menggeluti dunia fashion. Diketahui McCartho sempat mengambil kuliah jurusan pemasaran fashion di Fashion Institute of Technology di New York. Namun sejak 6 tahun lalu, McCartho tak lagi dikenal sebagai marketing fashion. Penyandang disabilitas ini justru lebih dikenal sebagai seorang model yang profesional. Itulah model-model penyandang disabilitas yang memiliki semangat luar biasa dan mampu bangkit untuk mencapai kesuksesan. Nah, apalagi kita yang diberi fisik sempurna ya. Harus bersyukur kepada Tuhan dan gak malas-malasan untuk gapai cita-cita. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!